warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya adik-adik. Oke, sebelum kita mulai ke pertemuan kita hari ini, pertemuan konseling kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang bisa pimpin doa di sini? Oke, boleh. Silakan. Ladies first. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita berdoa untuk Oke, terima kasih yang sudah pimpin doa. Apa kabar semuanya? Baik. Tadi di sini ada hambatan atau tidak? Tidak ada ya, aman semuanya aman. Oke. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum itu ibu perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama ibu Rahmania, ibu dari bimbingan dan konseling. Oke, boleh perkenalan juga sama kalian ya, supaya lebih mengenal, supaya saya tahu nama kalian siapa. Oke, boleh dari sini boleh. Ibu perkenalkan nama saya Bunda Sastra. Saya kembali ke kelas kedua dan pertemuan. Ibu perkenalkan nama saya Bunda Baik, saya Maulana. Ibu perkenalkan nama saya Dindu. Oke. Semuanya sudah saling mengenal satu sama lain kan, sudah tahu namanya yang ini, namanya yang di sana. Oke. Sebelum itu, di sini pernah ikut konseling kelompok tidak? Belum? Oke, jadi kegiatan kita hari ini adalah melakukan konseling kelompok. Pasti bertanya-tanya, apa sih itu konseling kelompok dan apa tujuannya kita berada di ruangan ini? Konseling kelompok itu adalah layanan bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk membantu sekelompok kayak kelompok kita ini untuk mengatasi masalah yang serupa. Jadi nanti kalian bakal bercerita, mungkin sama tahu nanti ada yang ceritanya sama, itu akan kita angkat dan kita bahas bersama-sama dan kita carikan solusi bersama. Oke? Kegiatan kita hari ini Ibu jelaskan sedikit di dalam ruangan ini ceritanya teman-teman kalian, cerita kalian itu akan diketahui hanya pada orang yang di ruangan ini saja. Kita tidak boleh menceritakan hal-hal yang ada di ruangan ini kepada orang di luar. Jadi ini bersifat tertutup dan Ibu harap kalian terbuka bercerita, mau bercerita secara jujur dengan dan rela bercerita. Terus tadi di sini tidak ada paksaan dari siapa-siapa kan? Tidak ada paksaan dari siapa-siapa. Jadi kalian ikhlas dan rela untuk datang ke sini, bercerita di sini, dan kita akan menyelesaikan masalah kalian di sini. Terus nanti jika ada pertanyaan atau ada yang ingin memberikan saran, mohon angkat tangan terlebih dahulu. Terus nanti Ibu persilahkan, baru kalian berbicara, saling menghargai. Kita di sini saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, walaupun enjoy, tapi tetap saling menghormati itu perlu. Oke, saling menghargai itu perlu. Oke. Ya, sesi konseling kita pada siang ini akan berlangsung selama 45 menit. Jadi Ibu harap kalian merelakan waktunya kalian selama 45 menit untuk membahas satu masalah yang akan kita bahas nantinya. Oke, kalian siap? Oke, terima kasih. Kegiatan kita ini akan saling memberikan pendapat, ide, saran, dan saling merespon secara terbuka. Jadi Ibu harap mohon keaktifan kalian untuk saling terbuka dan saling memberikan ide, sarannya masing-masing ya. Oke? Oke. Kayaknya tegang sekali ya, terlalu tegang. Jadi kita ice breaking dulu sedikit. Oke? Ice breaking
berdirinya itu 369 tangan. Jadi dan menghitung dari 1, 2, 3 itu, tapi kalau dapat angka 369 itu tepuk tangan. Oke? Boleh? Boleh, paham? Oke. Kita mulai dari sebelah kanannya saya. Boleh menghitung? 1, 4. Dilanjut ya. 4, 5, 6. Kurang fokus. Oke, ulang. Kita putar lagi dari sini dari kiri ke kanan lagi. 1, 2, 4. Kurang fokus 12. Kelipatan 3. Jadi 3, 6, 9. Oke, sudah. Karena sudah fokus semua, sudah lumayan. Agak siang memang, jadi kurang fokus ya. Jadi kita masuk kepada tahap berikutnya. Kalian boleh menceritakan apa saja kepada saya dan kepada teman-temannya. Mungkin kita akan mengatakan ini salah satu saja. Boleh langsung saja dari sebelah sini. Ada yang bisa diceritakan atau masalah apa sih yang kamu alami selama ini dan tidak bisa kamu ceritakan pada orang, mungkin bisa kamu ceritakan di sini. Baik, saya rasa sendiri memiliki masalah belajar, dimana kalau misalnya guru memberikan tugas, saya itu selalu malas mengerjakan dan di sekolah baru saya kerjakan. Misalnya saya kalau pas sudah di sekolah itu saya memang teknik sama teman. Jadi, oke. Boleh misalnya? Maka sampai dia baru belajar matematika, tidak suka sekali dengan menghitung. Jadi kalau dikasih tugas nanti di sekolah dia teman. Boleh berikutnya? Untuk kalau saya menjadi masalah dia masih kerja di sini. Kalau misalnya saya mau ini saya juga menjadi boleh di sana? Saya susah berinteraksi dengan orang baru. Jadi setiap orang baru itu kayak susah sekali untuk akrab. Boleh misalnya? Menurut saya itu kurang motivator. Ketika dalam komunikasi, saya malah memberikan mungkin karena game mungkin hanya sebabnya. Boleh sedikit. Kalau saya itu saya harus di luar jadi terlambat ke sekolah. Jadi ibu sudah dengar semua masalah yang ada. Di sini ada 3 permasalahan yang sama menurut ibu, yaitu kesulitan belajar dan malas belajar. Jadi apakah kalian setuju untuk kita mengangkat permasalahan kesulitan belajar ini atau tidak? Setuju. Oke, jadi kita akan membahas kesulitan belajar. Apa sih itu kesulitan belajar? Seperti yang dikatakan tadi siapa namanya? Manda, dia sering lupa mengerjakan tugas nanti di sekolah, menyontek. Nah, itu semua itu kesulitan belajar. Oke, boleh saya tanya, apa penyebab kamu bisa melakukan itu? Kenapa? mungkin yang bahas itu karena dia menerangkan juga tidak ini dengan terpel matematika. Biasanya apa yang diterangkan beda sama yang soal, jadi ya malas dulu. Malas. Oke. Tapi tidak ada dari keinginan diri sendiri untuk saya harus belajar. Tidak ada perasaan ingin memotivasi diri sendiri. Kadang-kadang itu benar-benar lebih banyak alasan. Oke, boleh yang di sebelahnya tadi kenapa? Apa penyebabnya sampai kesulitan di pelajaran matematika? Sama seperti yang bilang, dari dirinya cara menerangkan itu tidak masuk dengan cara belajar saya. Ini kayak susah untuk menerima. Terus dari apa yang dijelaskan sama apa yang di soal itu berbeda.
malas untuk mengerjakan teknik ya. Oke. Dari situ kita bisa tahu kalau kesulitan belajar itu memang dari gaya belajar memang agak susah menyesuaikan. Mungkin teman-temannya ada yang ingin memberikan pertanyaan atau memberikan saran terkait permasalahan temannya tadi. Boleh? Saran yang kita belajar tadi malas mengerjakan tugas ya. Yang mungkin saran dari saya itu setiap ada tugas jangan menunda-nunda tugas. Jadi ada metode yang dipakai itu yaitu empati, kenali, jalani, maknai, hikmati. Artinya kita kenali dulu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kemudian kita jalani apa yang kita jalani, apa yang menjadi tugas dan jawab kita. Kemudian kita maknai. Untuk apa kita datang ke sekolah, untuk apa kita belajar dan untuk siapa, gitu. Kemudian kita nikmati semua proses itu, sehingga itu semua akan memotivasi diri kita untuk cepat mengerjakan tugas. Mungkin begitu. Oke, ada saran lain atau ada pertanyaan terkait hal itu? Oke, boleh. Mungkin saya juga memberikan saran sedikit untuk teman-teman. Mungkin kalau misalnya soal atau pertanyaan yang juga dulu itu sulit, maka kita cari teman yang mungkin kita rasa oh dia tahu kerjakan tugas ini, boleh saya belajar dengan dia. Jadi kita harus memilih teman yang menurut kita bisa membantu kita, jadi kita harus berteman dengan dia. Oke, ada lagi? Tidak ada. Oke, terus sekali yang dibilang dua temannya tadi, kalau dari ibu sendiri, mungkin kamu bisa mulai dari lingkungan, karena lingkungan itu sangat penting. Dari lingkungan pertemanan yang paling kecil itu, kalau misal kalian berteman dengan orang-orang yang punya motivasi belajar yang tinggi, itu akan terpengaruhi secara sadar tidak sadar, itu akan terpengaruhi. Jadi misal di pelajaran matematika kamu ini merasa kesulitan kan, mungkin gaya belajarnya temannya kamu ini sama dengan gaya belajarnya gurunya, jadi dia lebih cepat mudah tahap. Nah, kamu bisa bertanya sama temannya kamu ini, bisa untuk saling sharing session sama temannya kamu, bisa saling melengkapi, karena dalam pertemanan itu kan saling melengkapi kan, saling membutuhkan, saling tolong menolong. Jadi dari situ bisa saling memotivasi untuk belajar. Terus berikutnya mungkin lebih untuk yang ini dengan yang ini, mungkin untuk lebih bisa mengatur waktunya supaya tidak mengerjakan tugas di sekolah, bisa mengatur waktu, bisa memanage waktunya dengan baik, bisa dengan setiap hari itu list kegiatan yang bakal dilakukan, kayak pagi saya harus ini, siang harus ini, sore harus ini, gitu. Terus mungkin kalau saya yang sering saya lakukan itu menempel sticky notes di tempat-tempat yang sering saya pergikan, kayak di lemari, kaca, supaya saya termotivasi. Kadang kata-kata kecil saja, dia bisa, masa saya tidak bisa? Seperti itu saja. Itu yang paling sering saya lakukan. Jadi dari situ bisa kita maknai kalau kesulitan belajar itu sesuatu yang negatif kan, tidak boleh kita lakukan, dan alangkah lebih baiknya kita bisa memotivasi diri sendiri dan berada di lingkungan yang lebih baik lagi. Oke, dari saran kita semua di sini, apakah berikutnya Nak Manda dengan Nak Made bisa menerapkan apa yang bisa kamu terapkan nantinya untuk kedepannya untuk diri kamu sendiri? Boleh, silakan. Mungkin kalau dari saya motivasi diri saya sendiri untuk bisa mengerjakan tugas dari awal dan membuat ini rangkaian-rangkaian, namun bisa mengerjakan tugas biar tidak terlalu lagi. Oke, boleh. Menurut saya seperti yang dibilang tadi, mencari lingkungan pertemanan yang sesuai.
bisa membantu saya dalam belajar matematika. Jadi jadi itu mungkin adik-adik semua bisa menerapkan itu dengan baik yang merasa kesulitan belajar memang, dengan yang lain itu bisa menerapkannya dengan baik, dengan bisa diatur secara baik nanti ke depannya. Kita sudah berada di penghujung sesi konseling kali ini. Nanti minggu depan kita akan ketemu di hari yang sama dan di jam yang sama, boleh? Boleh. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri, boleh sampaikan pesan dan kesan kalian untuk satu orang saja biar tidak lama ya. Pesan dan kesan kalian selama mengikuti sesi konseling hari ini. Mungkin ada yang mau panas nih, sesi konselingnya jelek gitu, boleh berikan tanggapannya satu dua orang saja, satu cowok satu cewek, boleh? Pesan dari saya, dari ini kita bisa tahu bahwa kesulitan belajar itu hal yang negatif. Nah, pentingnya kita dapat memotivasi diri kita, baik motivasi internal maupun eksternal, motivasi yang sudah dari dalam diri kita maupun dari lingkungan kita. Kemudian kita harus bisa membuat rutin harian sehingga kita dapat mengatur jam-jam belajar kita. Dan pesannya dalam konseling kelompok ini saya rasa sudah sangat nyaman, akses kerahasiaannya sudah sangat dijaga, karena di konseling kelompok ini kan kita harus hal yang urgent, dalam artian hal-hal urgent itu dapat terselesaikan dengan baik. Oke, terima kasih. Boleh satu lagi? Ibu, boleh untuk pesan dan pesan pada sesi konseling ini. Saya harap kita semua teman-teman yang memiliki kesulitan belajar lebih bisa memotivasi diri, lebih memilih lingkungan yang baik dan yang baik agar sejak berlangsung kita dapat mengambil sisi positif dari mereka. Kemudian untuk pesannya, sesi kali ini sangat bagus, ruangannya juga sudah nyaman. Lain kali mungkin itu. Oke. Terima kasih telah menyampaikan pesan dan kesannya. Sangat berterima kasih kalian sudah menyempatkan waktu hari ini untuk melakukan sesi konseling. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan kita akan melakukan kegiatan sesi konseling lagi, konseling kelompok. Baik, sebelum kita keluar dari ruangan ini, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa. Karena tadi kita di awal berdoa, maka di akhir juga harus berdoa. Boleh salah satu dipimpin doanya sebelum kita pulang? Terima kasih telah memimpin doa. Pulangnya ini hati-hati dan terburu-buru karena keluarga menunggu di rumah. Selalu memotivasi diri sendiri dan tetap semangat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.